Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Rizkandiani dari jurusan Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, kelas Pendidikan Biologi B. Baik, jadi pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang praktikum urinalisis. Nah, pada urinalisis ini dijelaskan dua percobaan. Percobaan pertama yaitu analisis fisik. Nah, pada analisis fisik ini urin dibandingkan dengan beberapa warna yang terdapat penyebab dari terjadinya warna urin tersebut. Nah, pada percobaan kedua yaitu analisis kimia, urin akan dites bagaimana kandungan glukosa dalam urin tersebut. Jadi tempat pembentukan urin itu berada di organ ginjal. Nah, di organ ginjal ini terdapat 3 tahapan pembentukan urin. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan yang ketiga, augmentasi atau penambahan zat sisa. Pada tahapan pertama yaitu penyaringan atau filtrasi, proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi di kapiler glomerulus. Nah, sel-sel kapiler glomerulus yang berpori atau podosit, tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Selain penyaringan, di glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein plasma. Bahan-bahan kecil yang terlarut di dalam plasma darah seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan urea dapat melewati saringan dan menjadi bagian dari endapan. Hasil penyaringan di glomerulus disebut filtrat glomerulus atau urin primer, mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam-garam lainnya. Tahapan kedua yaitu penyerapan kembali atau reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal, sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Meresapnya zat pada tubulus ini melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Penyerapan air terjadi pada tubulus proksimal dan tubulus distal. Substansi yang masih diperlukan seperti glukosa dan asam amino dikembalikan ke darah. Zat amonia, obat-obatan seperti penisilin, kelebihan garam, dan bahan lain pada filtrat dikeluarkan bersama urin. Setelah terjadi reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, misalnya urea. Tahapan selanjutnya yaitu augmentasi atau penambahan zat sisa. Nah, pada augmentasi, proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal, selanjutnya menuju kantung kemih melalui saluran ginjal. Jika kantung kemih telah penuh terisi urin, dinding kantung kemih akan tertekan sehingga timbul rasa ingin buang air kecil. Urin akan keluar melalui uretra. Komposisi urin yang dikeluarkan melalui uretra adalah air, garam, urea, dan sisa substansi lain, misalnya pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Dalam tubuh makhluk hidup, terjadi proses metabolisme yang menghasilkan zat-zat yang sangat penting untuk tubuh. Dari metabolisme tersebut, ada beberapa zat yang tidak diperlukan tubuh sehingga harus dikeluarkan dari tubuh. Zat-zat itu antara lain CO2, H2O, dan amonia. Amonia berasal dari perombakan sel sehingga harus dikeluarkan. Zat warna empedu merupakan sisa hasil perombakan sel darah merah di hati dan disimpan dalam
empedu. Zat itu akan mengalami oksidasi menjadi urobilinogen yang memberi warna kekuningan pada urin. Selain zat tersebut, di dalam urin juga terdapat garam-garam mineral yang dikeluarkan antara lain natrium dan kalium klorida, serta zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin B dan C. Dalam kegiatan ini, kita akan menentukan beberapa sifat urin dan melakukan uji atas beberapa kemungkinan adanya abnormalitas di dalam urin. Kumpulkan contoh urin baik dari laki-laki maupun perempuan di dalam tabung urin yang berbeda. Buang keluaran yang pertama, ambil keluaran berikutnya untuk mencegah kontaminasi dari organ genitalia eksternal. Urin normal berwarna kuning dan kuning gading, transparan, pH berkisar 4,6 sampai 8,0 atau rata-rata 6,0, berat jenis 1,001 sampai 1,035. Bila agak lama, urin akan berbau seperti amoniak. Jadi tujuan percobaan kita kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kemungkinan penyebab terjadinya warna urin dilihat dari warna urin tersebut. Kedua, untuk mengetahui ada tidaknya kandungan glukosa dalam urin tersebut. Baik, jadi langsung saja ke percobaan pertama. Jadi pada percobaan pertama yaitu analisis fisik dilihat dari warna urin. Nah, urin normal beraneka warna dari kuning sampai kuning gading. Amati contoh urin yang sudah disediakan, kemudian bandingkan dengan warna pada tabel berikut. Selain warna urin, juga lakukan pengamatan terhadap pH urin dengan menggunakan indikator universal. Percobaan kedua yaitu analisis kandungan glukosa dalam urin. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu tabung reaksi, gelas kimia, urin laki-laki, urin perempuan, larutan benedik, dan air mendidih. Cara kerjanya yaitu pertama, siapkan tabung reaksi kosong, kemudian masukkan 8 tetes urin dan tambahkan 5 ml larutan benedik. Yang kedua, letakkan tabung reaksi tersebut di dalam gelas kimia yang berisi air mendidih selama 5 menit. Kemudian, pindahkan dari pemanas dan baca hasilnya, serta bandingkan warna yang dihasilkan dengan warna normal pada tabel berikut. Konsentrasi fosfat yang tinggi di dalam urin akan menghasilkan endapan putih, sedangkan endapan kuproksida dalam uji benedik positif merah. Nah, itulah tadi 2 percobaan tentang urinalisis. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah dipahami? Jadi, sekian percobaan yang dapat saya jelaskan tentang urinalisis. Dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa di like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Untukmu tenaga medis, kalian adalah pahlawan Indonesia yang telah memberikan baktinya kepada negeri ini untuk menangani masyarakat yang terkena virus corona. Jangan pernah mengeluh untuk melayani masyarakat. Berikan yang terbaik untuk masyarakat yang sekarang membutuhkan pertolongan. Untukmu, tenaga medis yang bekerja pagi, siang, sore, dan malam, semoga lelahmu menjadi kebaikan yang berlipat. Jangan mengeluh. Tersenyumlah untuk pasien yang memerlukan bantuan. Jangan pernah berhenti untuk meraih cita-citamu.
menjadi tenaga medis yang memberikan manfaat dan dibutuhkan banyak orang. Terima kasih kepada seluruh tenaga medis yang sudah bekerja